Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi. Ini banyak yang minta updatean Vidik ya, karena dia sudah sampai di area yang saya sebutkan. Mau sampai 1000 pun lebih bagus ya, karena kita sudah megang kenaikannya. Dan dia sudah sampai di area berapa ini? Kita cek ulang. Ya, dia sudah sampai di 1216-an ya. Ini kemarin saya jaring juga 1211 tapi nggak kena. Ini dia sampai berapa ini? Tipis sekali ya. Sampai 13 ya. Ini saya juga belum beli lagi. Saya masih memantau percakapannya. Ini coba kita lihat lagi ya. Baik, yang di grup ya, saya sudah sampaikan kemarin waktu masih di sini ya. 1400-an masih di sini. Dia ini areanya untuk sementara 1000 ya. Terbawahnya bisa di 1000 sesuai garis yang saya buat. Kemudian dia sudah turun sampai 1215-an berapa ini. Ya, sudah sampai sini ya. Yang pertama itu saya mau membahas tentang yang saya sampaikan di grup dulu ya, biar kalian paham apa yang saya sampaikan itu. Jadi itu teknik ilmu percakapan itu banyak ya, tergantung pasar, tergantung token atau koinnya, ya tergantung perilaku pasar, karena mereka punya percakapan masing-masing dan tekniknya itu banyak ya. Maksudnya itu pun harus digabungkan. Kita bisa membaca dari candle percakapannya langsung, terus dari TF-nya kita cek juga dari TF 1 minggu sampai 1 jam. Kemudian kita juga harus konfirmasikan ke rute, terus konfirmasi ke perilaku awal, harus konfirmasi ke teropong jarak jauh. Jadi banyak ya, bukan sesederhana yang kalian pahami hanya sekedar di candle begini aja, hanya mengartikan, enggak. Banyak ya, jadi banyak yang harus dikombinasikan untuk mendapatkan keakuratan yang 100%. Ada rute, ada jalur, ada banyak. Kalau ilmu percakapan ada banyak, tapi kita harus memulainya memang dari candle ya. Ini saya bahas di sini biar kalian paham. Yang pertama itu kita mempelajari untuk candlenya dulu. Untuk Vidik kita buka menggunakan satu die. Jadi tekniknya itu kita mencari di mana letak sebelum dia terbang tinggi ya. Ini di area di mana dia sebelum terbang dari 2000 ke 50.000. Nah, ini adalah perilakunya dia ya. Kita melihat candle nanti sekalian perilaku, terus teropong jarak jauh, nanti kita kombinasikan. Kita mulai dari candle dulu ya. Ya, kalian perhatikan di sini untuk Vidik ini dia sebelum terbang tinggi dia selalu diawali dengan indikasi ya, namanya indikasi atau percakapan pemberitahuan dari pembeli bahwa dia ingin naik tinggi. Itu ditandai dengan seperti ini, hijau, sumbu hijau ya, dengan badan kecil di bawah seperti ini ya, seperti ini. Dan yang lebih bagus itu jika tidak panjang seperti ini ya. Ini kalian perhatikan, ini panjang, ini digunakan untuk penutupan. Jadi ketika kalian menemukan candle hijau panjang seperti ini, badannya di tengah, itu digunakan untuk penutupan. Kalau yang seperti ini, nah ini
murni ya, ini murni pemberitahuan untuk kenaikan, dan itu butuh konfirmasi. Kita cari konfirmasinya untuk kenaikannya itu sendiri, makanya kita harus teliti ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini dari pertama kali muncul itu 28 Desember ya, sampai dia betul-betul terbang itu 23 Maret. Sekitar 3-4 bulanan ya prosesnya dia, dari awal kali muncul sampai dia terbang. Nah, kemudian ini untuk dari segi candle, dan kita perhatikan momen-momen saat dia mau naik ya. Ini kan candlenya satu candle satu hari. Dalam prosesnya pun ini sangat gurih ya, digunakan untuk trading ya. Karena saat mendekati area bawah seperti ini dia tinggal pasang sell 10 atau 20%. Nah, tinggal pasang sell, dia kembali lagi sampai kita menemukan di sini dia membuat berapa kuncian di sini. Kita perhatikan. Setidaknya di sini dia membuat 3 ya. 3 kuncian di area 2000, 1, 2, 3 sebelum betul-betul dia terbang. Kemudian yang perlu kita pahami adalah ini. Sebelum dia membentuk hijau seperti ini, itu selalu dia membuat dorongan. Kalau di VDIC ini ya, yang perlu kita amati adalah indikasi kenaikan itu berwarna merah dengan dua tanda di situ, 2 tanda percakapan untuk menandakan kenaikan dan konfirmasi kapan mulainya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat dari awal dulu di sini. Ya. Ini ya, dengan sumbu hijau dan badan bawahnya pipih ya. Ini adalah simbol akan adanya kenaikan dari token VDIC ini ya. Dan konfirmasinya adalah dorongan ke atas dengan candle berwarna sama-sama merah. Kemudian ini kita perhatikan, ini ada lagi, tinggal nunggu dorongan ya. Ini dorongannya dengan sumbu di bawah dan merah badan di atas ya. Kemudian kita perhatikan lagi lebih rinci, ini banyak ini ya, dan ini sudah ada dorongan di sini, sudah bisa masuk berarti di area sini. Nah, kemudian ada ini yang kecil-kecil seperti ini, kalian perhatikan. Ini kalau kalian nggak teliti lain arti ya. Ketika kita menemukan 3 candle seperti ini, candle di daily. Nah, kemudian ada yang rapi badannya pipih di atas seperti ini, kemudian hijau-hijau lagi seperti ini. Nah, ini mau pump sudah jelas. Kalau seperti ini nggak usah ragu, ini perilakunya dia, ini percakapan untuk kenaikan. Dengan diawali ini dulu tadi yang saya sampaikan, yang merah seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan lagi. Nah, ini lagi kalian perhatikan. Ini lagi. Ini ya, ini dan ini dorongannya. Dorongan, ini lagi, ini dorongan. Ini lagi. Nah, ini untuk candlenya ya, kita kan sudah pegang. Kita coba cek untuk sekarang, apakah VDIC ini sudah waktunya naik atau belum. Ya, kalian perhatikan ya, ini. Nah, ini kita menemukan ini lagi, ini dari sini ya, sebelum dia naik. Yang pipih seperti ini ya. Nah, ini ada dorongan saat dia naik itu.
Kita cari lagi. Ya, ini sebenarnya ini muncul nih ya, kalian perhatikan. Ini muncul. Nah, ini muncul. Ini tinggal tunggu konfirmasi dorongan di sini. Ini tetap dia akan naik, tapi areanya tidak panjang karena garis bawahnya ini muncul lagi setelah yang ini ya. Ini nanti naiknya di area 1600-an di sini, 500 sampai 1600-an. Nanti kita lihat lebih rinci lagi. Ini untuk candle kita sudah megang. Untuk megang percakapan kenaikannya ya untuk sementara, tapi prosesnya dia masih lama di sini. Kemudian kita lihat untuk perilaku kenaikan dulu. Ini kalian pahami. Ini ya. Saya tunjukkan. Ini. Ini yang kemarin saya tandai itu ya. Nah, kenapa saya bisa ngambil seperti ini? Kalian perhatikan. Ya. Ini sudah pertanda dia memulai untuk kenaikan. Untuk estimasinya kita coba ukur lagi sebelum ini. Kita cari. Ya. Ini. Kita ukur untuk yang ini. Sampai sini. Sampai sini ya, sebelum dia naik. Ini saya tandai dulu. Dia membuat 2 kali ya. Membuat 2 kali sebelum betul-betul naik. Nah, ini kalian perhatikan ke sini. Ini ya. Ini adalah tanda kenaikan. Tanda kenaikan pertama di sini. Di area ini kalian perhatikan. Kalau kalian jeli kalian paham apa yang saya maksud. 1 2. Ini tanda pertama. Estimasi dari sini 26 Desember sampai yang kedua ini ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Sebelum dia, ini kan yang pertama naiknya hanya sampai sini, hanya tanda sampai Desember di sini. Nah, sampai Maret baru ini yang kenaikan yang sesungguhnya, yang betul-betul terbang tinggi ya. Berarti dia membuat dua kali. Nah, garisnya ini saya tarik dulu biar kalian paham. Nah, ini dia berhenti di area 2000 ya, pas di 2000 dia berhentinya di sini. Ini lebih besar. Kenapa saya sampai tarik di area 1000 ya? Ini kalian perhatikan. Saya tarik di area sampai 1000. Kalau kalian paham dengan yang saya maksud, kenapa saya sampaikan kemarin waktu di 1400-an potensinya masih ke 1000? Karena posisi setar pertamanya seperti ini, makanya potensinya dia sampai 1000. Tapi kalau kita jeli di sini dia nggak langsung berhenti di 2000 ya, dia di atasnya sebelum dia betul-betul ke 2000 baru dia naik ke atas. Nah, makanya kemarin saya bilang tunggu dulu untuk VDK ini konfirmasinya. Kalau dari sini nanti dia naik, berarti nanti hari berikutnya dia potensi menembus 1000-nya kuat ya. Tapi kalau ini nanti dia turun dulu ke 1000, berarti pemberhentiannya ada di 800-an. Nah, ada di 800-an ya. Nah, pemberhentiannya ada di 800-an sampai 750. Makanya kita bisa tahu nunggu dia naik itu dari area mana, dari area 1200 ini atau dari 1000 untuk kembali ya, untuk mantulnya ini. Nah, untuk posisi yang di sini kalian perhatikan.
Untuk posisi mantul awalnya ini, nah, mantul awalnya ini di mana? Kita cari di sini mentoknya. Nah, ini kalau sudah kita dapatkan ini, itu sudah di dasarnya. Setidaknya ini kita bisa tahu ya dari sini kalau dia naik. Ini ya, kalian perhatikan di sini. Kenaikannya ini. Ini kan belum naik sama sekali. Nah, ini dia belum di dasar ya saat dia naik, tapi kita bisa mengukur dasarnya setelah dia naik ini tadi. Makanya kalau ini nanti naik dia di atas ini ya, syaratnya di atas 1600. Kalau dia naik di atas 1600 itu bisa dipastikan ya 95% dia berhentinya di 1000, area 1000 ini berhentinya. Tapi kalau ini dia masih turun, misalnya naiknya cuma sampai 1400 atau 1500, dia turun lagi ke 1000, berarti ke depan dia bisa sampai di area 800-an ya. Nah, itu yang perlu kalian cermati untuk menunggu. Untuk sell kita bisa lihat di sini ya. Area sell terdekat itu di wilayah sini. Jangan, ini agak jauh ya. Ini paling tingginya di area 2200 sampai 2500. Tapi target kenaikannya kalau yang untuk penentuan ini harus di sini. Harus di atas 1600 sampai 1900. Jadi antara 1600 sampai 1900 itu sudah valid untuk menentukan kita dia ke 1000 atau ke 800. Nah, kalau kita ukur prosesnya, ini dia nah ini ya. Kenapa saya sampaikan estimasinya April? Karena ini dari Desember sampai Maret ya. Sedangkan ini dari Oktober, November, Desember, sekitar Januari. Ya, estimasinya kalau ini nanti kenaikannya Januari belum naik atau Desember Januari belum, berarti area Februari. Makanya saya sampaikan di area Januari sampai Maret estimasi kenaikannya yang benar-benar naik tinggi. Tapi dalam prosesnya itu kita bisa memanfaatkan naik turunnya. Ketika mendekati area kita misalnya sudah menemukan ya, oh titik dari sini 1200 dia sudah naik ke 1600 sampai 1900, berarti kita sudah megang titik tengahnya nanti di 1000. Jadi 1000 kita ambil mungkin 50%, jual 1500, mainkan aja ya sampai nanti ketemu bulan Januari sampai Maret. Nah, itu untuk kenaikan yang benar-benar naik. Tapi kalau nanti dia turun lagi ke 1000, berarti estimasi mentoknya di 750 sampai 800. Kalau dia ke 1000 sebelum naik di atas 1600 sampai 1900. Ini ya, untuk lebih rincinya kita buka 4 jam biar kalian paham. Ini untuk 4 jam ya. Nah, kita lihat untuk 4 jamnya. Nah, kalian perhatikan di sini, ini yang saya maksud. Ini dia tidak langsung, dia nggak langsung ke dasar. Nah, sampai sini dia naik dulu, baru turun di mentoknya. Ini kan dia nggak langsung ke dasar. Itu yang saya sampaikan tadi. Makanya kita nungguin dia mantulnya. Kalau ini mantulnya dia langsung ke atas, berarti betul-betul dia nanti dari sini mantulnya, dari area 1000 ini ya. Sedangkan ini kan percakapannya dia sudah membuat percakapan kenaikan ini. Nah, ini yang saya tunggu. Makanya kemarin saya sampaikan tunggu dulu. Kalau ini nanti, ini percakapan kenaikan ini, kalau dia bisa menembus di atas 1600 sampai 1900, berarti valid. Ini jangan sampai nanti dia sampai sini aja ya, sampai 1500-an atau 1400-an, dia langsung melengkung lagi ke area 1000 sini, baru
naik ke 1600 sampai 1900. Nah itu kita hanya menunggu titik konfirmasi untuk menentukan titik terendahnya dulu ya ini, yang sekarang ini. Tapi kalau untuk kenaikannya kita sudah pegang, minimal dia di area 4000 ya, minimal itu. Nah, jadi minimal ini kalian perhatikan untuk kenaikannya nanti. Ini kan dia sudah di garis hijau ini. Nah, nanti kalau dia sudah menembus garis hijau ya, atas garis hijau seperti ini, itu jaraknya sudah nggak lama, sekitar 1-2 bulanan dia akan terbang. Jadi kita menunggu konfirmasi sampai nanti dia menembus ini 5000, misalnya ke 5500 atau 6000. Nah itu sudah konfirmasi 1 bulan 2 bulan ke depan dia akan terbang ya. Nah yang ini nunggu konfirmasi yang ini. Sekarang kan baru yang ini dia. Nah baru yang ini ya, baru pertama dia. Kita nunggu sampai nanti dia yang kedua, baru itu mendekati untuk waktunya kena kenaikan tinggi. Makanya estimasinya manfaatkan aja ini. Kalau sudah ketemu titik terendahnya, manfaatkan. Manis ini, gurih dia. Kalau 10-20% itu cepat dan rutin, bisa mengumpulkan banyak. Sampai waktunya nanti dia betul-betul terbang ke atas, di atas 5000. Kalau kalian nggak paham silahkan diulangi. Ini ilmu, ini berharga, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.